Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Masih semangat ya? Masih. Oke. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Yuk, ketua kelas dipimpin. Duduk yang rapi. Siap. Membaca doa. Wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, makasih. Nah, setelah berdoa, Ibu absen dulu ya. Sauki hadir. Azam, Aken, ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Setelah mengecek, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu nasional ya. Yuk berdiri dulu semuanya yuk. Ikutin ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau bertanya sama kalian, siapa yang tadi pagi bangunnya pagi-pagi? Siapa? Ayo. Ya, bagus ya, bangun pagi-pagi. Setelah bangun pagi-pagi, siapa yang sembahyang? Sholat subuh? Ya, berarti sholat subuh semua. Setelah sholat subuh, kemudian apa yang kalian lakukan? Ya, mandi, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Ini adalah kegiatan apa? Bangun pagi, sholat subuh, berangkat ke sekolah, itu adalah kegiatan sehari-hari, rutinitas. Ya, benar. Rutinitas yang harus kalian lakukan setiap hari dan berulang, benar nggak? Iya, misalkan hari ini kalian bangunnya pagi, besok bangunnya pagi juga, besoknya lagi pagi juga. Itu adalah kegiatan yang harus dilakukan berulang dan di setiap hari ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum ke tujuan pembelajaran, ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang coding. Berarti kalian masih ingat ya. Jangan lupa itu dipelajari ya. Nah, sekarang materi hari ini yaitu berpikir komputasional. Nah, tujuannya agar kalian itu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kalian mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Itu tujuan yang kalian akan pelajari hari ini. Nah, berpikir komputasional itu ada yang sudah mendengar. Barangkali dari orang tua atau dari YouTube atau dari Google. Ada yang sudah mendengar? Apa itu? Iya, pintar. Kita kasih tepuk hebat dulu, bisa? Yuk, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, berpikir. Iya, untuk menyelesaikan masalah. Azam pernah dengar dari mana Azam? Dari orang tua. Berarti sebelumnya Azam itu sudah pernah mendengar ya. Nah, berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Inti dari berpikir komputasional itu untuk memecahkan masalah. Apakah kalian punya masalah? Pasti punya. Ya, pasti punya. Nah, di sini ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip. Yang pertama, coba ada decomposition atau pemecahan masalah. Nah, artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadinya masalahnya besar, tapi kita pecahkan jadi masalahnya kecil menjadi kecil. Contohnya, di sini membagi tugas dalam membersihkan kelas. Coba Ibu mau tanya, kalau kalian piketnya sendirian, berat tidak? Kalian piketnya sendirian berat? Makanya piket kelas itu dibagi, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Nah, kalau dilakukannya bersama-sama, berat tidak? Berat tidak? Tidak. Karena apa? Karena tugasnya pun akan dibagi. Ada yang lap meja, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan buku. Jadi tidak dikerjakan sendiri. Makanya tadi masalahnya besar kalau dikerjakan sendiri. Makanya dipisah-pisah jadinya ringan. Oke. Ini prinsip yang pertama apa tadi? Decomposition atau pemecahan masalah. Diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini artinya mengenali kesamaan atau pola dari suatu masalah. Contohnya kayak gini. Kalian kalau mau ke sekolah lihat jadwal pelajaran tidak? Ya, lihat. Hari ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia dan IPAS. Nanti hari Senin kemudian itu pelajarannya sama tidak? Senin laginya sama tidak? Nah, sama. Berarti polanya sama. Senin itu lagi. Terus nanti Selasa itu lagi ya. Setiap hari Selasa itu lagi. Itu namanya pola yang sama. Nah, sama seperti ini. Ini ada anak itu memasukkan jadwal pelajaran ke dalam tas. Nah, misalkan jadwal hari Senin, ya dimasukinnya hari Senin. Nanti Senin depan, Senin lagi dimasukkan lagi bukunya. Ya. Nah, kalau dalam matematika, pengenalan polanya itu kayak angka. Bilangan cacah. Misalkan 2, 4, 6. Berarti selanjutnya angka berapa? 8. Kenapa bisa 8? 2, 4, 6, terus 8. Kenapa bisa 8? Karena loncat 2. Ya, itu adalah pola. Kayak misalkan di sini, misalkan Sauki coba maju sini. Sini Sauki maju, Azam maju, Naura maju sini. Nah, ini misalkan pola nih ya. Ini laki-laki. Naura di sini. Naura perempuan di sini. Nah, Naura perempuan di sini. Di sini Azam. Berarti setelahnya Azam siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Coba Neng, sini Neng. Berarti ini
Ini berdirinya di mana? Di sebelah sini ya. Nah, betul nggak ini? Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini adalah pola. Ya, paham? Ya, oke. Duduk kembali ya. Pengenalan pola itu seperti itu. Bisa dari angka, bisa dari gambar, bisa dari jadwal pelajaran, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berpikir komputasional yang ketiga itu ada abstraksi. Artinya sendiri mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting saja. Contohnya, kalau kalian misalkan pelajaran menggambar, coba anak-anak kalian menggambar peta sekolah. Ya, menggambar peta sekolah. Yang kalian bayangin pasti di sekolah itu ada apa saja? Coba sebutkan. Ada kelas, ada kantor guru, ada kamar mandi, musola, perpustakaan, ada pagar, bener nggak? Ada pohon, terus apa lagi? Ada kantin, ada tong sampah. Nah, itu adalah masalah hal-hal yang ada yang tidak pentingnya. Kira-kira yang tidak pentingnya apa? Tong sampah, pagar, pohon, itu tidak penting. Jadi kita ambil hal-hal yang pentingnya saja. Apa? Ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, kantin, halaman sekolah, kemudian musola, perpustakaan. Itu adalah hal-hal yang penting. Kita abaikan yang tidak pentingnya, oke? Itu masuknya ke abstraksi, ya. Kemudian prinsip berpikir komputasional yang keempat sendiri yaitu menyusun langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada contohnya mencuci tangan. Coba kalian kalau caranya tidak urut dan ada langkah-langkah yang terbuang, kira-kira itu masuk ke algoritma tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau algoritma sendiri artinya menyusun langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Coba kalau kalian cuci tangannya tanpa air dulu. Cuci tangannya langsung kasih sabun, setelah itu dikosok-kosok, terus kemudian langsung dielap. Bagus nggak seperti itu? Tidak bagus ya. Berarti yang bagus seperti apa? Pertama, basahi tangan dulu, setelah itu memberi sabun, setelah itu menggosoknya, lalu dibilas, kemudian baru dikeringkan. Itu adalah langkah-langkah algoritma atau langkah-langkah yang teratur untuk menyelesaikan masalah. Oke? Itu contohnya ya. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kalian kerjakan LKPD yang Ibu beri ya bersama-sama. Jadi jangan nulis sendiri, tapi harus dikerjakan secara berkelompok ya. Yuk, dikerjakan ya. Ibu kasih waktu. Sok, kerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 3. Tulis di sini kelompok 3. Kelompok 3. Nah, kalau ini di sini aja nih. Kelompok 3. Tulis. Di sini udah kelompok 1. Ya, oke. Sini rada sini biar bareng-bareng. Sok. Biar bareng-bareng misinya. Ini satunya ke sini. Sok. Diisi. Bilangan loncat ya ini ya. Habis 2, 4, 6 terus berapa? Ayo. Ayo.
akan diisi. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah. Sudah? Kalau enggak di sini tulis nomornya aja, nomor berapa dulu. Yang pertama mana urutannya? Yuk. Sudah? Ayo sebentar lagi ya. Sudah selesai? Yang pola bilangan loncat siapa yang mau maju dulu? Kelompok berapa? Yang mau maju dulu bilangan loncat. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1? Oke, kelompok 1 akan maju yang ini dulu ya. Yuk, maju. Perwakilannya dari kelompok 1. Ayo, Marcel. Boleh? Marcel, ayo maju. Dibacakan nanti. Untuk yang lain sambil memperhatikan ya, teman kalian akan maju. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dari kelompok 1. Perkenalkan saya dari kelompok 1 akan memperseptikan hasil diskusi. Yang pertama, mie dari pabrik. Yang kedua, menghaluskan bumbu. Yang ketiga, bakso harus. Yang ketiga, siapkan air panas mendidih. Yang keempat, durasi waktu yang diperlukan. Yang kelima, memasukkan bumbu dan minyak. Yang keenam, masukkan air panas mendidih secukupnya. Yang ketujuh, beri topping bakso. Yang kedelapan, tuangkan ke gelas. Yang Oke, makasih ya. ya. Temennya sudah maju. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Dari pola. Ayo, siapa? Ayo, kelompok 2, kelompok 3. Yang pola. Kelompok 3 dulu mau maju yang ini. Urutkan langkah-langkah membuat pop mie yang enak. Yuk, Sauki maju. Cara perkenalkan dulu ya kelompoknya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Mulki Dramawan dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan urutan langkah membuat pop mie. Hasil diskusi urutan langkah membuat pop mie yang enak dengan runtut. Yang pertama, buka kemasan pop mie lalu pisahkan bumbu beserta garpunya.
Yang kedua, masukkan bumbu dan minyaknya. Yang ketiga, tambahkan bakso sebagai topping. Yang keempat, tuangkan air panas secukupnya. Yang kelima, tutup rapat kemasan, lalu tunggu atau diamkan selama 3 menit. Yang keenam, aduk hingga bumbu tercampur merata. Yang ketujuh, sajikan dan pop mie siap dinikmati. Oke, terima kasih. Ayo kelompok 2 pola bilangan. Yuk, ayo maju. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Ayo, yang lainnya perhatikan dulu ya. Ayo Azam, Sauki duduk. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi pola bilangan loncat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 6, 12, 18, 24, 30, Ayo perhatikan 36, dulu. 42, 48, 54, 60, 66, 72. Oke, makasih ya. Ya, hasil yang teman kalian sudah presentasikan semuanya jawabannya benar. Berarti kalian sudah memahami prinsip berpikir komputasional. Cara mengurutkan membuat pop mie. Terus kemudian bilangan loncat. Ya, itu adalah salah satu dari prinsip berpikir komputasional ya. Nah, sebelum ke kesimpulan, coba ada yang mau ditanyakan tidak dari pembelajaran yang tadi Ibu terangkan? Ada tidak? Sudah jelas? Tadi berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dekomposisional. Yang kedua, pemecahan masalah. Pengenalan pola. Ya. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Yang ketiga tadi tuh abstraksi. Yang keempat algoritma. Ya, nanti kita pelajari lagi ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, berpikir komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari. Ya, kemudian berpikir komputasional sendiri artinya berpikir seperti komputer. Dilakukan bertahap, runtut, dan mengutamakan logika. Ya, itu kesimpulannya pembelajaran hari ini. Yang perlu kalian ingat adalah 4 prinsip berpikir komputasional. Tadi contoh-contohnya juga sudah Ibu berikan. Nah, kemudian nanti PR-nya Ibu kirim lewat WA. Oke? PR-nya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah. Oke. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, nanti kalian yang belum dijemput pulangnya tunggu di sekolah dulu. Kalau yang sudah dijemput boleh pulang, hati-hati di jalan. Jangan pulang dulu sebelum dijemput. Oke? Yuk, berdoa sebelum pulang. Ayo Aken, pimpin lagi. Duduk yang rapi. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
watawasau bil haqqi watawasau bis sabri.